Pemirsa, jelang Pilpres 2024, Partai Nasdem tegas mengambil sikap dan pilihannya meminang Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Soal bacawa pres, Partai Nasdem memberikan kebebasan kepada Anies untuk memilihnya sendiri. Kemarin Anies juga sudah mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat, dan pertanyaannya, Reno dan juga pemirsa, apakah pertemuan ini menjadi salah satu sinyal Anies dalam mencari pendampingnya di Pilpres nanti? Nah, pagi ini Eva dan juga pemirsa, kita akan bahas bersama dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendry Satrio. Selamat pagi Mas Hendry, salam sehat. Salam sehat Reno, selamat pagi Eva. Baik, Mas Hendry, kalau kita melihat kemarin Anies bertemu dengan AHY, pertemuan yang sangat hangat begitu ya antara kedua tokoh ini. Apakah Anda membaca ini penjajakan Anies untuk mencari bacawa presnya atau mencoba menjalin dengan salah satu partai yang akan berkoalisi nantinya di pemilu 2024? Ya, saya rasa dua-duanya dilakukan Mas Reno. Jadi Mas Anies, saya menilai yang pertama justru melakukan penjajakan kepada Partai Demokrat gitu ya, melakukan komunikasi awal kepada Partai Demokrat gitu supaya bisa bersama-sama Nasdem mengusung dirinya. Tentu saja kan ini undangannya dari Mas AHY ya. Setelah Nasdem mendeklarasi, tentu saja Mas Anies masih memerlukan beberapa partai politik lagi untuk melengkapi threshold 20% sehingga komplit tiketnya gitu. Lantas kalau kemudian calon wakil presiden, apakah itu akan segera disematkan kepada AHY? Menurut saya saat ini Partai Demokrat seharusnya memang memikirkan untuk mendeklarasikan dulu. Kalau Partai Nasdem kemarin sudah ada perbincangan dari awal, 3 dulu dimunculkan, Mas Anies, Pak Ganjar, dan Pak Andika, kemudian ditetapkan Mas Anies. Tapi kalau Demokrat, seingat saya ini adalah kali pertama secara resmi sosok ketua umum AHY bertemu dengan Anies Baswedan. Terkait dengan wakil presiden, kalau kita lihat dari sejarahnya, pada periode pertama sosok wakil presiden itu harus minimal memiliki 2 kriteria, Reno. Yang pertama adalah kuat secara elektoral, yang kedua kuat secara finansial. Jadi 2 hal ini harus dimiliki oleh calon wakil presiden pada periode pertama, dan dengan kriteria ini bisa mengantarkan si presidennya menjadi si calon presidennya menjadi presiden. Sayangnya memang hipotesa ini baru dibuktikan oleh Yusuf Kala saja. Nah, tapi kalau perihal kapan kemudian sosok Anies Baswedan bisa menentukan calon wakil presidennya, kemarin Partai Nasdem sudah membebaskan Mas Anies untuk memilih siapa calon wakil presidennya. Nah, kalau kemarin kita lihat di Demokrat, sebetulnya ada sosok yang bisa dipelajari oleh Anies Baswedan dan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. SBY pada saat periode kedua dengan elektabilitas yang begitu tinggi itu membutuhkan waktu cukup panjang dan lama untuk menentukan Budiono sebagai calon wakil presidennya. Artinya dengan elektabilitas yang demikian tinggi saja Pak SBY di ujung-ujung tuh baru menentukan Pak Budiono sebagai wakilnya di tahun 2009. Apalagi ini sosok Anies Baswedan yang belum ketahuan lawannya siapa, kemudian tiketnya juga baru dalam level hampir lengkap gitu kira-kira Reno dan Eva. Artinya Anda melihat penjajakan ini terlalu dini atau bagaimana? Oh tidak, tidak terlalu dini. Penjajakan ini memang harus dilakukan. Tapi kalau kemudian apakah pasti AHY yang akan menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan, saya tidak berani mendahului Mas Anies, tapi kelihatannya memang belum tentu jawabannya. Karena selain masih butuh tiket, masih ada penjajakan waktu yang harusnya bisa dipertimbangkan oleh sosok Anies Baswedan. Per hari ini kan menurut hasil survei Kedai Kopi pun banyak sekali berseliweran atau calon-calon wakil presiden yang memang terpampang di bursa survei gitu. Selain Mas AHY yang tentu saja calon kuat wakil presiden untuk Anies Baswedan, ada nama-nama lain misalnya seperti Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh
dari PKS misalnya seperti Ahmad Heriawan atau Zulkifli Mansyah. Jadi nama-nama ini menurut saya cukup banyak beredar, belum lagi kalau memang mengambil teori Jawa dan luar Jawa. Jadi artinya ada beberapa nama juga yang perlu dipertimbangkan, Baik. misalnya dari kampung Yusuf Kala juga, misalnya Pak Abraham Samad atau lain-lainnya gitu. Tapi kalau Mas Hendri membaca peluang Anies dengan AHY bagaimana? Apakah memenuhi tadi dua faktor, yakni elektoral dan juga finansial? Iya, kalau sosok AHY ini memenuhi dua kriteria tadi. AHY memiliki elektoral yang tidak kecil dan pasti bisa membantu sosok Anies Baswedan dalam perjuangan menuju presiden di 2024. Dan secara finansial dua orang ini saya yakin akan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat, sehingga dukungan-dukungan bukan saja berupa finansial tapi juga support yang lain itu bisa mereka dapatkan. Ini sebetulnya sosok yang atau pasangan yang memang kalau kemudian bersatu dan jalan merupakan pasangan yang luar biasa, akan membawa Indonesia lebih baik juga, karena sebagai sosok muda yang kemudian kaya pengalaman, menurut saya patut dipertimbangkan untuk maju di Pilpres 2024. Tapi lagi-lagi, apakah kemudian kita bisa memprediksi bahwa sosok Anies Baswedan akan memilih Agus Harimurti Yudhoyono? Menurut saya setuju dengan yang dilakukan Nasdem. Silakan saja Mas Anies Baswedan melakukan penjajakan itu dan diputuskan pada waktunya. Tapi memang kalau saat ini memutuskan dengan waktu Pilpres yang masih lama, kemudian tiket yang belum lengkap, menurut saya masih ada waktu untuk memutuskan. Mas Hendri, kalau kita melihat psikologi masyarakat, kemudian dinamika politik, kemudian juga karakter masyarakat Indonesia secara keseluruhan, nama bacawa pres Anies Baswedan nantinya sebaiknya dari partai politik atau dari non partai politik? Kalau tadi dari kriteria yang saya sebutkan dan contohnya baru Yusuf Kala. Yusuf Kala ini adalah orang partai politik yang pada saat terpilih tidak mewakili partai politiknya. Jadi maksudnya begini, dia orang partai Golkar, tapi pada saat dia maju ke Pilpres, partai Golkar tidak mencalonkan dirinya. Jadi artinya dia berada di luar partai Golkar. Menjawab pertanyaan tadi, Reno, sebetulnya antara harus dari partai politik atau tidak, itu sangat fleksibel, artinya dengan hipotesa atau proof sebelum Pilpres 2024 mendatang. Jadi artinya itu bebas-bebas saja, dan menurut jurnal yang saya buat memang wakil presiden itu berkontribusi tapi tidak terlalu besar kepada elektabilitas presidennya. Jadi artinya memang menurut saya harus hati-hati sekali Anies Baswedan dalam memilih wakil presidennya nanti. Tapi kalau kriteria yang disampaikan Reno tadi, apakah harus dari parpol atau tidak, saya jawab secara singkat tidak harus gitu ya. Ya. Selain AHY, siapa lagi nama-nama potensial yang bisa menjadi bacawa pres Anies Baswedan, Mas Hendri? Oh ya, tadi saya sebut beberapa nama. Memang dari hasil survei Kedai Kopi ya, lembaga survei Kedai Kopi itu ada nama Khofifah Indar Parawansa, kemudian ada Ridwan Kamil, bahkan Sandiaga Uno yang pernah mendampingi Anies Baswedan di Jakarta. Beberapa nama lain yang muncul, tentu saja beberapa nama yang merupakan calon-calon alternatif yang selama ini berseliweran di ranah lembaga survei gitu, termasuk nama seperti Susi Pujastuti atau Sudirman Said, bahkan Abraham Samad. Baik, Mas Hendri, kemudian kalau kita coba menerka begitu ya juga peluang dari nama-nama yang akan saya sebutkan ini, duet antara Anies AHY, Anies Khofifah, Anies Ridwan Kamil, Anies Andika Perkasa misal, dan yang terakhir adalah Anies Sandi. Kemungkinan yang paling besar akan mendapatkan perhatian dari masyarakat, kemudian juga mencuri suara dari masyarakat, duet yang mana? Dari kelima duet yang sudah saya sebutkan tadi.
Oh, kalau untuk mendapatkan elektoral secara cepat, kemudian juga lebih mudah dalam hal lobby-lobby tiket, tentu saja Mas AHY harus diunggulkan gitu. Tapi kalau kemudian selain Mas AHY, nama Khofifah Indar Parawansa juga perlu dipertimbangkan, bukan saja sebagai Gubernur Jawa Timur, tapi Khofifah juga memiliki suara dari NU dan satu lagi sangat mungkin juga mendapatkan suara dari luar Jawa, dari Sulawesi Selatan atau Bugis khususnya, karena memang memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh di luar Jawa itu, Reno. Jadi memang pertimbangan-pertimbangannya banyak sekali. Nah, Ridwan Kamil sendiri sosoknya juga menempati posisi sebagai calon wakil presiden yang tidak kecil elektabilitasnya, dan Betul. disusul yang lain-lain tuh seperti Sandiaga Uno ataupun Erick Thohir. Tapi lagi-lagi tadi sempat Mas Anies juga sebutkan tentang PKS, jadi ada kemungkinan juga PKS akan dipertimbangkan oleh Mas Anies. Nah, di PKS itu ada Ahmad Heriawan, ada Hidayat Nur Wahid, ada Sohibul Iman, ya nanti silakan saya dipertimbangkan. Tapi menurut saya eh, kecocokan dari seorang presiden kepada wakil presidennya harus diutamakan dalam memilih pendamping nantinya. Jadi bukan hanya tentang tadi saya katakan elektoral finansial, kemudian ada kriteria dari partai politik atau tidak, Ya. tapi yang paling penting adalah dia klik dengan si calon presidennya. Sebab kalau nggak klik, kita yang repot nanti sebagai rakyat. Mereka akan terus-menerus rebutan panggung. Tapi kalau sudah klik, sudah paham maksud dan tujuannya, menurut saya akan sangat baik sekali. Menurut saya memang sosok presiden ideal itu adanya di Pak Budiono dan Kiai Ma'ruf gitu ya. Tapi memang dibutuhkan sosok Yusuf Kala untuk membantu presidennya menang pada saat pemilihan pertama. Makanya Yusuf Kala selalu dipilih oleh presiden yang terpilih sebagai pendamping karena memang punya kekuatan itu, Reno dan Eva. Tapi kan sekarang Yusuf Kala sudah selesai, jadi harus dicari lagi orang yang lain untuk mendampingi si calon presiden. Ya, kalau saya jadi boleh menyarankan ke Mas Anies, justru kriteria atau kategori yang pertama adalah klik, bisa Ya. membantu dan memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi saat mendampingi atau dipilih sebagai calon wakil presiden gitu. Baik, klik chemistry itu yang paling penting ya, Mas Henry. Ya, Tetapi yang menurut paling saya. penting juga adalah tiketnya, karena belum ada nih tiketnya. Jadi baru Nasdem, kemudian nanti kalau Demokrat jadi bergabung dan juga PKS masih menunggu juga. Apakah ini sudah pasti atau mungkin juga ada potensi tambahan dukungan dari partai politik lain? Bila Demokrat kemudian mendeklarasikan calon presidennya adalah juga Anies Baswedan, jadi Nasdem dan Demokrat sebetulnya masih kurang 3 kursi, dan dari 3 kursi Betul. itu bisa didapatkan dari partai yang berbasis Islam. PKS memang digadang-gadang paling depan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan, tapi menurut saya tidak menutup kemungkinan dengan beberapa partai yang berbasis Islam lainnya seperti P3, PAN, dan PKB. P3 bahkan sudah beberapa kali eh, pengurus wilayahnya meluncurkan atau mendeklarasikan Anies Baswedan, demikian pula dengan PAN dan PKB. Walaupun di tingkat pusat PAN berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu dan PKB sudah bersama Gerindra. Nah, inilah menariknya politik Indonesia, tapi menurut saya bagi Anies Baswedan saat ini adalah memang menyelesaikan tugas yang tinggal sebentar ini di Jakarta, dan para partai politik juga bisa segera mendeklarasikan si calon presidennya. Karena Oke. menurut saya ada 3 keuntungannya bila partai politik mengumumkan calon presiden lebih awal seperti yang dilakukan oleh Nasdem. Yang pertama adalah rakyat bisa menilai rekam jejak serta visi misi calon presidennya. Kemudian yang kedua, rakyat juga bisa menilai ideologis, ide, Baik. cita-cita dari partai politik atau koalisi partai politik yang mengusung. Kemudian yang Oke. ketiga, ada waktu bagi si calon presiden dan calon wakil presiden untuk menerima banyak masukan dari rakyat bila memang diumumkan dari awal. Demikian Reno dan Eva.
Baik, Anies juga harus menemukan sosok yang klik dengannya sebagai bacawa pres. Dan yang penting tadi yang disampaikan Mas Henry Satrio adalah tidak perlu terburu-buru. Harus dipikirkan secara hati-hati dan betul-betul matang. Terima kasih pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Mas Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Mas Henry. Terima kasih Reno, Eva. Salam sehat. Assalamualaikum.